hari ini adalah minggu yang ketiga dari Gospel in Life, khotbah berseri kita yang baru. Saya percaya saudara semua sudah diberkati selama 2 minggu ini, amin. Siapa yang diberkati berikan, saya ingin lihat tangan-tangannya, amin saudara, luar biasa. Nah hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang menarik karena kita akan bicara tentang the heart and the gospel. Kita akan melihat perumpamaan yang diberikan Yesus terhadap dua tokoh yang kita ini selalu jatuh di dalam dua ekstrim ini. Dan kita akan melihat bagaimana hati kita ini lapar akan sesuatu dan selalu mendambakan sesuatu. Dan itu sebenarnya adalah hal yang paling mendasar dan ini cakupannya universal. Semua orang pasti akan mengalaminya dan saudara pun juga menggumulinya setiap hari. Dan melalui perumpamaan ini Yesus ingin menunjukkan kepada kita solusi yang seringkali terjadi. Dan kita akan membicarakannya dan kita berdoa supaya Injil dapat mengkalibrasi hati kita hari ini. Nah, ayat yang akan kita pakai adalah Lukas 18 ayat 9 sampai ayat 14. 6 ayat saja tapi kita akan kupas habis ayat-ayat ini. Selalu expositional ya, exegetical. Kita akan kembali ke dalam mode itu, bukan lagi kepada Amsal. Kalau Amsal itu banyak ayatnya dan kemudian kita ambil maknanya. Tetapi ini kita akan kembali kepada exegetical eksposisi ya, sedikit eksposisi. Nah kita akan baca bersama-sama, saya akan bacakan yang putih saudara dan kita akan baca bersama-sama yang warnanya oranye atau kuning ini ya saudara ya. Lukas 18 ayat 9, 1, 2, 3. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ayat yang 10, ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi, yang lain pemungut cukai. Ayat 11, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan juga bukan seperti pemungut cukai ini. Kemudian ayat 12, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ayat 13, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, menaruhnya dalam hatinya, memelihara dalam hatinya, dan melakukan dalam hidupnya. Mari sama-sama kita berdoa sebentar. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Hari ini kami diberi kesempatan untuk merenungkan Injil-Mu dengan kebebasan. Biarlah kami menghargai kebebasan itu dalam merenungkan Injil. Biarlah Injil dapat berbicara. Semua HP di tempat ini isinya Alkitab, bukan yang lain, bukan WhatsApp, bukan sosial media. Tetapi kami semua benar-benar dapat dikalibrasi oleh Injil. Hamba-Mu semakin berkurang, Kristus semakin bertambah, Injil diberitakan. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Nah saudara, kita akan bicarakan the heart and the gospel. Kenapa kita bicara tentang the heart? Karena seringkali kita kenal yang namanya Injil, kita tahu apa itu Injil di kepala kita. Tetapi kalau Injil itu tidak merembesi seluruh hati kita, dan itu menjadi bagian dari kehidupan kita, maka kita akan menjadi sama dengan orang Farisi. Kita akan hanya menjadi Farisi-Farisi baru yang namanya Farisi-Farisi Injil. Nah itulah sebabnya kita akan berbicara, poin saya ada 3, pergumulan universal bagi semua orang. Kemudian yang kedua, bagaimana Kristus akan menunjukkan ternyata solusi yang ditawarkan oleh dunia itu selalu ada 2 ekstrim. Dan itu semua solusi dari luar ke dalam, outside in. Dan bagaimana Injil, yaitu solusi dari dalam keluar, itu akan membawa suatu perubahan dan renewal, pembaharuan dalam hidup kita yang tidak bisa dilakukan oleh hukum ataupun peraturan. Nah kalau kita bicara sama-sama, yang pertama, are you ready? Ya saudara ya, pergumulan universal bagi semua manusia. Nah kita akan baca tadi, kenapa kok Yesus membuat perumpamaan ini? Karena ada sebabnya. Karena dia tahu hati orang-orang yang saat itu sedang mengikuti dia itu seperti apa. Dan dikatakan begini, kepada beberapa orang yang saudara, yang kuning bicara sama-sama, katakan menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Yesus mengatakan perumpamaan ini. Nah saya mau highlight kata-kata ini, menganggap diri benar. Trusted in themselves that they were
righteous. Nah mungkin saudara sudah lama di Gibeon, saudara sering mendengar khotbah-khotbah yang bercorakkan reform. Saudara akan sering berkata, pastor ini seringnya ngomongnya tentang kebenaran ya. Menganggap diri benar, righteous gitu. Kita ini sering berpikir, ini udah bukan zamannya membicarakan hal-hal yang kayak gini. Kita ini ada di zaman postmodernisme. Apa sih artinya menganggap diri benar? Ini bukan zamannya pastor. Ini kan zaman postmodernisme. Maksudnya apa? Ukuran benar menurut satu orang belum tentu benar menurut orang lain. Benar dan salah itu kan kabur. Sekarang itu semuanya abu-abu. Sekarang segala sesuatu serba tidak jelas. Betul ya saudara ya? Itu yang sering kali terjadi ya saudara ya. Kalau saudara mendapati ini dan saudara nggak tahu jawabannya, makanya saudara perlu order flash disk relativisme. Oke saudara ya, sekalian promosi gitu saudara ya. Nah, kan orang-orang sekarang ngomong apapun itu jadi. Soalnya nggak bisa kita ngomong itu black or white. Sekarang itu segalanya serba abu-abu. Saya pernah ketemu sama seorang businessman, dia bilang begini, Pak, namanya bisnis sama agama itu nggak bisa dicampur. Wah gitu saudara ya, betul ya saudara. Soalnya bisnis itu kotor. Ya gimana? Kalau agama itu kan ya black atau white, boleh, nggak bisa gitu ya. Nah, itu adalah pemikiran orang-orang zaman sekarang. Tetapi apakah betul apa yang dikatakan Yesus itu sudah tidak relevan? Orang-orang zaman sekarang ngomongnya gini kan, as long as you're happy. Selama lu happy, selama lu enjoy, selama kamu itu bisa menikmati hidup, it's okay lah, it's okay. Kita nggak bisa ngomong gitu. Kalau misalnya Anda Kristen, Anda akhirnya ngomong gini kan ada kasih karunia, ya kan? Ada pengampunan dosa, it's okay. As long as you are happy. Nah, saya mau bertanya lebih dalam, saudara. Apakah betul yang dikatakan Yesus tentang penganggap diri benar itu sudah tidak relevan lagi? Nah, saya mau tanya sama saudara, kita explore ya, kita explore. Apa sih yang membuat orang happy? Nah, saya ada beberapa list yang mungkin akan membuka pikiran kita bahwa ternyata kita semua masih bergumul dengan masalah-masalah ini. Saya ketemu sama beberapa orang tua yang bangga banget dan anaknya pun juga ikut bangga waktu mereka lulus ujian placement test atau entrance test untuk masuk ke universitas tertentu dan lulus ujian tersebut anaknya tersenyum dengan happy. Orang tuanya memiliki wajah yang bangga. Kenapa? Karena orang tuanya ikutan bangga karena anaknya masuk ke dalam sebuah universitas yang bergengsi, yang susah untuk dimasuki. Dan dia masuk, wah. Apa yang terjadi? Mereka happy karena anaknya diterima, diakui, approve, masuk ke dalam universitas itu. Seorang jomblo yang nembak cewek cantik yang ditaksirnya, dan tembakannya diterima. Wow, dan mereka akhirnya pacaran. Mereka happy. Kenapa kok happy? Yang jomblo, yang cowok seneng banget. Kenapa? Karena ternyata cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Yang ditembak merasa, aku dikasihi. Aku dicintai oleh seseorang. Akhirnya apa? Mereka happy. Seorang karyawan kerja keras dan akhirnya karena kinerjanya yang luar biasa. Karena kerja kerasnya naik pangkat, naik jabatan. Dan akhirnya naik gaji dan memiliki gaji yang jauh lebih tinggi. Sehingga dia bisa bawa pulang penghasilan yang lebih banyak untuk keluarganya. Sehingga dia bisa datang kepada istrinya dengan suatu kebanggaan ini loh. Aku bisa menyediakan. Dan istrinya juga senang karena mereka berdua akhirnya seakan-akan wow kita ini menjadi somebody. Yes. Yang suami merasa dirinya berharga. Istrinya pun juga merasa dia dikasihi, dilindungi oleh sang istri. Mereka happy. Seorang gamer. Nah ini mungkin ya. Sangat senang saat dia menang dan ada kepuasan. Dan namanya tercantum dan memiliki rekor kemenangan yang besar. Happy kenapa? Karena dia akhirnya diakui bahwa dia adalah seorang gamer yang handal. Seorang pengusaha yang memiliki perusahaan yang sedang sukses. Sangat happy saat dia mendapatkan untung besar. Menang tender yang besar. Dijuluki perusahaan terbesar. Pabrik terbesar. Namanya dikenal. Omsetnya besar. Kalau ada orang sebut namanya. Kalau orang Surabaya bilang Ciami itu orangnya. Wah dia happy. Seorang ibu-ibu sangat tersanjung
Dia masuk ke sebuah golongan dan kalangan tertentu. Di-follow oleh orang-orang tertentu Instagramnya. Diundang di kalangan sosialita tertentu. Memakai tas brand merek tertentu. Sehingga dia diterima dan menjadi bagian dari kalangan sosialita itu. Itulah sebabnya dia happy. Saudara, ini adalah perjuangan dan pergumulan semua manusia. Dan bahkan kalau saudara perhatikan, rupanya di setiap budaya, tidak peduli apakah saudara di Jakarta, di Surabaya, di Singapura, di Los Angeles, di London, di Australia, di China, semua orang bergumul dengan hal yang sama. Manusia selalu lapar akan sesuatu. Itulah sebabnya mereka berjuang, mereka kerja keras, mati-matian untuk mendapatkan hal itu. Rela mengorbankan segala sesuatu, bahkan kesehatannya, bahkan keluarganya demi mendapatkan hal itu. Demi mendapatkan apa sih? Manusia pun itu juga bingung. Makanya Tulus pun sampai tulis lagu. Mau kemana? Ya, kita kemana? Mau kemana? Hendak mencari apa? Menumpuk untuk apa? Nggak tahu ya? Nggak tahu Tulus. Oh tahu, yang ketawa-ketawa tahu gitu ya. Pendetanya juga dengar Tulus saudara ya. Kalau yang Gen X, baby boomer mungkin tidak tahu. Oh posisi Tulus sih ya saudara ya. Tapi saudara ditulis loh sama lagu-lagu. Karena mereka pun bertanya-tanya. Kita ini kerja keras untuk apa ya? Kita ini setengah mati untuk masuk ke sebuah kalangan. Mencapai sosial status tertentu. Ini untuk apa ya? Saudara inilah yang namanya. Yesus tahu banget. Makanya dia bikin perumpamaan ini. Kenapa? Inilah yang namanya pergumulan eksistensial setiap manusia. Setiap manusia want to be happy. Setiap manusia want to be loved. Want to be approved. Wants to be accepted. Inilah pergumulan eksistensial semua manusia. Saudara, saya pernah baca sebuah artikel mengenai profesional yang ada di Jepang. Tadi saya nggak sebut Jepang. Tapi sama aja, Jepang juga seperti ini. Saat resesi, saat ada kesulitan ekonomi, banyak yang di PHK, saudara, kehilangan pekerjaan. Tapi nggak berani cerita sama istri. Nggak berani cerita sama orang-orang di rumah. Nggak berani cerita sama komunitasnya. Mereka merasa apa? Malu. Karena nanti kalau enggak mereka enggak di-approve. Mereka tidak diakui, mereka tidak di-accept, merasa tertolak. Apa yang terjadi setiap hari? Mereka bangun pagi, mandi, sikat gigi, cukur, pakai dasi, pakai jas. Seakan-akan mereka pergi ke kerja. Padahal kerjaan mereka sudah tidak ada. Akhirnya mereka cuma hanya luntang-luntung di keliling di kota. Ketemu sama orang-orang yang lain yang juga kehilangan pekerjaan. Mereka berusaha cari pekerjaan. Ada yang dapat pekerjaan baru. Tapi banyak yang gak dapat pekerjaan baru. Tapi mereka pulang setiap hari selama tidak ketahuan. Sampai akhirnya duit mereka habis. Apa yang terjadi? Mereka gak pulang lagi, saudara. Sampai orang tuanya, sampai istrinya, anak-anaknya bingung. Di mana ini orang-orang? Mereka jadi homeless. Kok bisa? Ada yang bunuh diri. Rasa malu itu membuat mereka kehilangan harga diri. Membuat mereka not feel approved. Gak accepted. Merasa tertolak. Ada banyak orang yang mereka merasa membuat malu nama keluarganya dan akhirnya bunuh diri. Why? Dan tanpa kita sadari, kita pun juga kalau sama anak-anak kita, pas anak-anak kita nakal, pas anak-anak kita tidak berlaku sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau mereka berkelakuan baik, kita akui mereka. Kita hargai mereka. Tetapi jika tidak, kita tolak mereka. Kita bilangnya apa? Ya of course kita nggak bilang, aku menolak kamu, enggak. Jangan bikin malu nama orang tua. Wah. Apa message-nya? Bahwa hidupmu itu harus diterima. Diakui. Dikasihi. Being happy means you are accepted. Dan memang benar. Di dalam lubuk hati yang terdalam, manusia selalu haus dan mendambakan makna, tujuan, pengakuan, penerimaan, penghargaan di dalam kehidupan ini. Nah saudara tahu nggak? Ini kenapa kok bisa seperti ini? Karena sebenarnya kita diciptakan. Kalau saudara lihat di kitab Kejadian, pasal 1 dan 2, manusia pertama, Adam dan Hawa,
Mereka berdua memiliki apa? Kebahagiaan yang sempurna. Mereka dikasihi Allah. Mereka diterima oleh Allah. Mereka bahagia secara sempurna. Mereka hidup penuh dengan kebebasan. Mereka telanjang tanpa rasa malu, tanpa rasa takut, tanpa ada rasa ketertolakan. Tidak perlu berpura-pura, tidak perlu bersembunyi. Mereka memiliki kemuliaan Allah. Tapi apa yang terjadi? Waktu manusia pertama itu lebih percaya kepada kebohongan dan berusaha untuk menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Apa yang terjadi? Mereka jatuh dalam dosa. Mereka kehilangan kasih kebahagiaan itu. Mereka kehilangan penerimaan itu. Mereka kehilangan kebahagiaan itu. Mereka kehilangan kemuliaan Allah. Dan apa yang terjadi? Dan sejak itu dosa membuat kita kehilangan semua itu. Sehingga kita memiliki kelaparan yang tidak pernah terpuaskan. Itulah sebabnya manusia is always hungry for glory. Aku jadi terhebat, terbesar. They want to have kemuliaan. Approval. Hungry for approval. Self-esteem hunger. Assurance hunger. Hungry for being loved. Kemanapun itu semua. Dan itu tidak akan pernah terpuaskan. We lost God's righteousness. And that's why we always seek self-justification. Kita kehilangan kebenaran Allah. Karena itu kita selalu berusaha menemukan pembenaran diri kemanapun kita berada. Sudah bisa melihat ini? Sudah bisa merasakan ini? Ternyata saudara pun juga memiliki pergumulan itu. All of us are going through that. Nah, apa solusinya? Manusia berusaha untuk menemukan solusi di dalam dirinya sendiri dan di dalam dunia. Disinilah saya mau masuk ke dalam poin yang nomor 2. Solusi dari luar ke dalam. Kalau kita lihat ayat 9 tadi, kenapa Yesus memberikan perumpamaan itu? Karena dia tahu bahwa ada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 tokoh yang dia berikan. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah apa saudara? Farisi dan apa? Pemungut cukai. Kita akan mulai dulu dengan orang Farisi. Nah, kalau saudara perhatikan, orang Farisi ini orang yang baik. Kenapa? Karena dibilang dia tidak lalim. Artinya alim kan? Iya kan? Nggak lalim ya alim. Dia seorang yang bukan pezina. Artinya dia seorang suami yang baik. Dia memberikan 1/10 dari penghasilannya. Kalau dia memberikan 1/10 pasti dia memberikan sedekah. Artinya dia adalah orang yang murah hati. Ini adalah orang baik menurut ukuran dunia. Tetapi lihat, solusi dari luar ke dalam itu fokusnya apa? Coba kita perhatikan. Sebenarnya inilah problem kita semua. Karena solusi dari luar ke dalam itu selalu fokus pada diri. Self-justification, fokus on self, not God. Pembenaran diri fokus pada diri sendiri dan bukan kepada Tuhan. Bagaimana dia membenarkan dirinya sendiri? Lihat bagaimana dia berfokus. Kalau saudara perhatikan, Lukas 18 ayat 11, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Kelihatannya bagus ya saudara. Saya mau kasih tahu sedikit, ada yang aneh dengan doanya dia. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Nah, orang kalau mengucap syukur, gini aja deh. Kalau saudara menulis sebuah surat ucapan terima kasih kepada seseorang, bukankah kita akan berterima kasih apa yang sudah dilakukan oleh orang yang sudah baik sama kita? Betul ya saudara? Halo, saudara bisa jawab? Ya, belum makan semua? Ya, kalau saudara mengucap syukur, kamsyayako, gitu. Terima kasih banyak ya Bapak. Atas apa? Atas kebaikannya, atas thoughtfulness-nya. Aduh kok mikirin saya ya. Itu kan begitu, terima kasih. Kalaupun saudara berdoa, ya Tuhan aku mengucap syukur. Apa yang sewajarnya mengikuti doa tersebut? Kita kan pasti ngomongnya begini, terima kasih Tuhan kau sudah memelihara aku. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang sudah kau berikan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan pengampunan dosa yang sudah kau berikan kepada. Tapi lihat di sini, lihat kan. Ya Allah aku mengucap syukur kepadamu titik. Ya itu tulisannya koma, tapi tidak ada lagi pembicaraan tentang Tuhan.
Ucapan terakhirnya tentang Tuhan ya gitu. Ya Tuhan, aku mengucap syukur. Selanjutnya apa yang dia lakukan? Ya Allah, aku mengucap syukur karena apa? Aku tidak sama seperti semua orang lain. Nah inilah mencekno. Ini doa apa ini? Terus kemudian nih. Aku bukan perampok. Aku bukan orang lalim. Bukan pezina. Bukan seperti pemungut cukai ini. Waduh. Dia bicara tentang dirinya sendiri. Dia memuji dirinya sendiri. Saudara lihat di balik penampilannya yang tampak berpusat kepada Allah, dia sebenarnya hanya peduli dengan dirinya sendiri. Di balik semua pembicaraannya tentang Allah, semua aktivitas yang mengatasnamakan Allah, semua kebaikan moralnya, ia sebenarnya hanya membanggakan dirinya sendiri, saudara. Wow. Solusi dari luar ke dalam, selalu fokusnya pada diri sendiri. Apa yang aku lakukan, apa yang aku bisa berikan. Tentang aku. Kita selalu bilang bahwa manusia is always narcissistic. It is. Itulah manusia. Kemudian ada yang menarik juga. Solusi dari luar ke dalam itu menekankan yang eksternal. Bukan kepada karakter, bukan kepada motivasi, bukan tentang kedalaman hati. Kalau kita bicara, kalau kita baca ayat 11-nya ini kan suruh. Bukan perampok, bukan orang lalim. Tentang dirinya. Kemudian lihat ayat 12-nya. 12 ya. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari penghasilanku. Jadi perhatikan di sini bahwa aku bersyukur bahwa aku menjadi aku bersyukur karena apa? Aku bukan ini. Kan mestinya gini, orang ya kalau misalnya mau ngomong tentang kebaikannya Tuhan. Kan bisa aja dia bilang gini, Tuhan aku bersyukur engkau membuat aku makin sabar. Loh oke lah, itu doa tentang bagaimana Tuhan mengubah dirinya. Tuhan, aku bersyukur engkau membuat hatiku yang dulunya keras menjadi lembut sehingga aku mudah bertobat. Loh itu boleh. Ini enggak ada tentang itu. Enggak ada motivasi. Enggak ada tentang bagaimana hatinya dirubah. Tuhan terima kasih Tuhan, engkau mengubah aku orang yang dengki, suka membenci menjadi orang yang suka mengampuni. Loh ini kan bagus. Tetapi enggak ada. Dia enggak bicara tentang kedalaman hati, enggak bicara tentang karakter. Fokusnya hanya pada hal-hal yang kelihatan di luar. Pemahamannya tentang dosa dan kebaikan berorientasi kepada perilaku eksternal. Mematuhi peraturan, melakukan ibadah yang di luar dan tidak melanggar peraturan. Ini saudara, lihat saudara. Sangat-sangat eksternal. Saudara, ada banyak orang Kristen yang enggak sadar dirinya berdosa. Dan dia sedang berdosa di dalam gereja. Ada banyak orang yang kelihatannya beragama, kelihatannya melakukan ibadahnya, tetapi hatinya tidak berubah dan mereka berdosa di dalam ibadah mereka. Itulah sebabnya Yesus pernah marah di mana? Di bait Allah. Itulah sebabnya di Amos Allah pernah marah sama umat Israel. Aku muak dengan upacara-upacaramu. Kenapa? Ya ini sebabnya saudara. Inilah solusi dari luar ke dalam. Inilah agamawi. Dan yang ketiga, saudara lihat, dia memamerkan komparasi. Membandingkan diri dengan orang lain to feel better, to feel good. Kalau saudara lihat menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Aku gak sama seperti orang-orang lain itu. Lihat, aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan juga seperti pemungut cukai. Saudara, ada sesuatu yang menarik di sini. Bahwa dia bukan cuma hanya bilang mengkomparasikan. Tetapi dia juga berkata, aku berpuasa 2 kali seminggu. Saudara tahu di perjanjian lama gak ada perintah untuk berpuasa 2 kali seminggu. Di dalam Alkitab perjanjian lama. Ini pilihan yang dibuat oleh orang Farisi itu sendiri. Yang melakukan sesuatu yang lebih daripada yang diharuskan. Tetapi bukan karena dia cinta Tuhan, tetapi menjadi nilai tambah dalam hidupnya sehingga dia merasa lebih rohani daripada orang lain. Saudara, ini luar biasa ini kemunafikannya. Saudara, anak saya tingginya 187, saya tingginya 173, beda jauh ya saudara. Anak saya gak pernah bilang gini sama saya. Pak, aku tinggi ya gak kayak papa, 173, kasihan deh lo gitu saudara. Dia gak pernah di gereja gitu ngeliat semua orang-orang yang gitu. Aku tinggi 187, kamu berapa? 165 ya? Kasihan ya lu ya gitu. Gak pernah kayak gitu. Kenapa? Karena
Karena dia sudah tinggi. Kalau orang tinggi nggak usah sombong-sombong. Lihat, orang Farisi kenapa dia ngomong, aku orang benar. Ini loh, lihat, aku ngelakuin ini, aku ngelakuin ini, aku ngelakuin ini. Soalnya apa? Aku nggak kayak DE. Ya, memang ciamik aku, wah hebat aku. Kenapa orang kok kayak gitu? Kenapa? Karena di dalam dia tahu ada sesuatu yang dia mau tutupi. Kenapa orang Farisi begitu berbangga sama kebenaran dirinya yang eksternal dan membandingkan diri dengan orang lain? Karena dia tahu dalam dirinya banyak ketidakbenaran. Itulah pergumulan eksistensial semua orang. Kenapa orang ingin dikasih? Karena sebenarnya dalamnya mereka depraved of love. Gak ada kasih dalam hatinya. Kenapa orang kepingin diterima? Kenapa orang kepingin diakui? Karena di dalam dirinya mereka kehilangan pengakuan dan penerimaan Tuhan. Itulah sebabnya mereka keliling dunia untuk mendapatkan pengakuan dan penerimaan. Mereka berusaha masuk ke semua golongan supaya mereka bisa diterima dan diakui di semua golongan itu. Itulah pergumulan eksistensial manusia. Mungkin saudara bilang gini, ngerti aku pastor, tapi aku gak kayak gitu kok. Tanpa kita sadari, kita semua sering melakukan ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Saudara percaya atau tidak, kita itu seperti ini. Gini aja ya, gak usah jauh-jauh lah. Kita ngomongin tentang hidup bergereja aja. Hidup bergereja. Coba saudara lihat gereja sama gereja. Aku bahasa roh gak kayak DE, kurang rohani. Dia belum dijamah Roh Kudus, kasihan dia. Oh kalau aku tuh gerejanya itu yang bisa angkat tangan, bebas. Gak seperti orang-orang tuh harus nyanyi pakai buku, dibuka bukunya. Terus berdiri duduk, berdiri duduk. Kalau kita bisa jingkrak-jingkrak tepuk tangan, beda, ekspresif karena kita sama Tuhan tuh dekat, gak kayak mereka. Kalau aku ini reform, ngerti doktrin, ngerti kenapa aku diselamatkan. Gak kayak mereka. Mereka aja gak tahu apa itu doktrin. Ya itu doktrin mereka. Aku ini gospel. Gospel center, mereka masih belum. Akhirnya apa yang terjadi? Kita membandingkan diri mereka. Kasihan dia, mereka masih baptis perci. Aku ini loh baptis selam. Plus masuk semua. Ini ngerti gak sih? Ini kan persekutuan dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Akhirnya apa? Kita memegang doktrin dan memandang rendah orang lain yang tidak memegang doktrin tertentu. Orang gospel centered merendahkan orang yang tidak gospel centered. Orang yang karismatik merendahkan orang yang tradisi. Orang yang tradisi merendahkan yang karismatik. Itu enggak kayak gitu itu. Kalau sama Tuhan itu enggak boleh pakai drum. Enggak boleh mencak-mencak kayak gitu. Harus rapi, harus sopan. Orang yang berbahasa roh merendahkan orang yang tidak berbahasa roh. Orang yang tidak berbahasa roh merendahkan orang yang berbahasa roh. Orang yang sesasionis merendahkan orang yang kontinualis. Orang yang kontinualis merendahkan yang sesasionis. Kita melakukan itu. Kenapa? Kalau cuman hanya di sini, kalau cuman hanya kita berusaha menemukan itu semua hanya di otak saja, kita menutupi sesuatu yang ada di dalam. We want to feel good inside. We want to feel good about ourselves. We want to feel accepted by God. Saudara pesan sponsor ya. Augustine the Hippo bilang sesuatu yang saya rasa perlu saya sampaikan di sini ada lagi. In essentials, unity. In non-essentials, liberty. In all things, charity. Dalam hal esensi kita perlu bersatu. Dalam hal yang non-esensi, ekspresi-ekspresi, bebaslah. Gak usah ngerendah-ngerendahin orang lain. Tetapi di dalam segala sesuatu, kasih. Saya bukan bilang bahwa doktrin yang salah tidak boleh dibenarkan. Saya bukan bilang kalau yang sesat itu gak boleh ditegur. Tetapi seringkali kita mempunyai pola tertentu, corak tertentu. Dan kita membandingkan diri dengan orang lain. Dan kita dalam membandingkan itu, kita merasa feel good. Karena sebenarnya kamu jadi orang yang memeluk doktrin tertentu untuk menutupi pergumulan eksistensialmu. Saya mau kasih tahu kepada saudara, kalau saudara bisa percaya Kristus hari ini, itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Kalau saudara dan saya bisa mengerti tentang Injil, itu semata-mata karena anugerah Tuhan semata. It's because of the grace of God. Karena 2 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, saya pun juga gak ngerti. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, God found us. Tuhan menemukan kita. Yang setuju katakan amin. Saudara, Charles Spurgeon, seorang tokoh reform dan seorang
pengkhotbah saya pernah baca manuskripnya. Dia memberikan ilustrasi tentang relasi kita dengan Tuhan dengan sebuah ilustrasi. Dia bilang begini, ada seorang tukang kebun yang menumbuhkan wortel. Dia adalah seorang yang memiliki tanah kecil dan dia menanam wortel. Dan dia adalah seorang tukang kebun yang handal. Dan dia membawa kepada raja hasil panennya dia. Dan wortelnya sangat bagus dan sangat luar biasa gemuknya. Akhirnya dia menghadap raja, "Tuanku, ini adalah wortel yang terbaik yang pernah saya tanam dan ini tumbuh dengan luar biasa panennya. Oleh karena itu saya ingin mempersembahkan kepada baginda raja sebagai tanda cinta dan hormat saya kepada raja." Raja tersentuh melihat hati si tukang kebun ini. Dan dia melihat wortelnya luar biasa. Waktu tukang kebun itu mau pulang, raja bilang, "Tunggu. Anda jelas adalah seorang pengelola yang baik dari hasil bumi yang dipercayakan Tuhan. Aku punya sebidang tanah yang besar. Aku ingin memberikan tanah itu kepadamu. Sehingga kamu bisa mengelolanya dan itu aku berikan sebagai hadiah. Sehingga kamu bisa berkebun di sana." Dan tukang kebun itu terkejut, kagum, senang pulang ke rumah dengan sukacita. Tentunya di istana itu ada banyak bangsawan. Dan ada seorang bangsawan yang mendengar semuanya itu dan dia berkata di dalam benaknya, "Wah, jika yang didapatkan oleh si tukang kebun itu dengan memberi wortel adalah sebidang tanah yang besar, bagaimana jika ada orang yang memberi pada raja sesuatu yang lebih daripada wortel?" Keesokan harinya sang bangsawan itu datang kepada raja dan dia membawa seekor kuda hitam stallion yang tampan, kekar, cepat. Dia membungkuk rendah kepada raja dan berkata, "Tuanku, baginda raja, aku memberikan kuda ini dan kuda ini adalah kuda yang terbesar, terkuat dan tercepat yang pernah aku miliki dan aku besarkan. Oleh karena itu, aku ingin memberikan persembahan yang terbaik bagi baginda raja. Biarlah baginda raja menerima ini sebagai tanda hormat dan kasihku kepadamu." Kemudian sang raja tahu isi hati si bangsawan dan hanya berkata, "Terima kasih." Dan kemudian sang bangsawan disuruh pulang. Bangsawan itu bingung. Bangsawan itu pergi dengan suatu kekecewaan. Sebelum keluar dari pintu, sang raja memanggilnya lagi. "Hai bangsawan, kamu tahu tukang kebun yang datang kemarin memberi aku wortel dengan ketulusan hati. Tetapi kamu memberikan kuda ini bukan untuk aku, tetapi untuk dirimu sendiri." Karena bangsawan itu memberi dengan suatu ekspektasi yang transaksional. Dia melakukan kebaikan dengan suatu agenda yang narsis, yaitu berfokus pada dirinya sendiri. Makanya Charles Spurgeon di akhir ilustrasi dia bilang, jika kita melakukan sesuatu untuk Tuhan dengan harapan untuk mendapatkan berkat atau surga, maka sebenarnya kita tidak melakukannya untuk Tuhan, tetapi melainkan kita melakukannya untuk diri kita sendiri. Hanya pengalaman kasih karunia yang mampu mengubah kita. Sehingga saat kita melakukan hal-hal yang baik, itu benar-benar demi kebaikan dan itu untuk Tuhan. Yang setuju katakan amin. Seorang Kristen kita harus mengakui bahwa masalah yang sebenarnya kita menggantikan hal-hal yang fana ini. Kita pakai hal-hal yang fana itu untuk menggantikan Tuhan. Mencoba menjadi penyelamat diri kita sendiri. Melakukan banyak kegiatan yang kelihatannya agamawi. Atau dengan hidup hedonis. Atau berdosa. Mencoba menjadi Tuhan bagi diri kita sendiri. Saudara lihat ini. Inilah masalah manusia. Kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Itu yang dilakukan orang Farisi. Masalahnya orang Farisi itu tidak tahu bahwa dia itu melakukan itu. Dia pikir dia sedang berkenan kepada Tuhan. Makanya saya tadi bilang banyak sekali orang Kristen sedang berdosa di dalam gereja. Karena mereka tidak tahu bahwa sebenarnya mereka melakukan itu semua bukan untuk Tuhan tetapi untuk dirinya sendiri. Nah mungkin saudara berpikir, wah kalau gitu yang betul pemungut cukai dong. Well, meskipun Yesus memuji pemungut cukai, tetapi Yesus tidak pernah setuju dengan gaya hidupnya. Kita masuk ke dalam pemungut cukai. Karena kalau kita ngomong pemungut cukai, jangan salah sangka bahwa Yesus menyetujui gaya hidup pemungut cukai. Kadang-kadang Yesus memuji Sakius. Yesus bahkan baik sama pelacur, perempuan Samaria yang punya 5 suami dan kemudian yang ke-6 itu bukan suaminya.
Karena sebenarnya baik pemungut cukai maupun orang Farisi, dua-duanya juga disuruh bertobat, saudara. Dua-duanya perlu mengalami sesuatu karena dua-duanya ini adalah ekstrim yang dunia selalu jatuh ke dalamnya. Dua-duanya berusaha menjawab masalah pergumulan eksistensial. Berusaha mencari makna, penerimaan, pembenaran. Sama-sama berusaha. Tetapi yang satunya dengan agama, yang satunya dengan hedonis. Dengan berdosa, dengan melanggar hukum. Dengan menikmati hidup. Allah anyway. Kita hidup cuma sekali, ya sudah, YOLO kan saudara. Atau FOMO, fear of missing out. Atau you only live once gitu ya. Dia mencari penghargaan juga, mencari pengakuan. Yang satu melanggar hukum, hidup dalam dosa. Yang satu mentaati hukum agama. Tetapi dua-dua sama berdosanya. Kalau saudara lihat Lukas 15, perumpamaan anak yang hilang. Saya nggak akan masuk ke dalam sana. Tetapi saudara lihat, anak yang hilang itu bukan cuma satu. Dua-duanya hilang. Yang satu hilang di dalam rumah, yang satu hilang di luar. Anak sulung juga hilang, anak bungsu juga hilang. Dua-duanya hilang. Jadi inilah ekstrim yang ada di dalam kehidupan di seluruh dunia. Kalau saudara lihat, dunia selalu berusaha menunjukkan bahwa ini loh, kamu nggak perlu agama. Kamu hidup hedonis aja. Wong kamu cuma hidup sekali, udah enjoy life to the max. Tapi lihat semua orang yang hidup seperti itu. Apakah akhirnya mereka bisa menemukan kebahagiaan? Apakah akhirnya mereka bisa menemukan suatu jawaban? Mereka semakin kosong. Atau yang satunya berusaha dengan agama. Satunya berusaha dengan melakukan hukum Taurat. Salah satunya berusaha kelihatan saleh. Tetapi ini bukan jawaban kedua-duanya. Disinilah Injil bersinar. Itulah sebabnya Yesus mengatakan perumpamaan ini. Nah, di sini kita masuk ke dalam poin yang ketiga, bicara tentang solusi dari dalam keluar, saudara. Nah, coba kita baca sama-sama. Solusi dari dalam keluar ini bicara di ayat 13. Sekali lagi, pemungut cukai ini bukan dipuji Yesus karena keberdosaannya, tetapi karena pertobatannya. Coba kita lihat. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Nah saudara, ada yang menarik di sini. Orang berdosa, bahasa Inggrisnya, itu kalau saudara baca bahasa Inggrisnya, a sinner. Tetapi kalau kita bahasa aslinya, lihat bahasa aslinya, orang berdosa ini bukan a sinner. Tetapi the sinner. Apa maksudnya? Apa maknanya? Saya sampai mencari ke beberapa komentari. Karena kalau hanya a sinner artinya, dia bisa bilang gini, "Tuhan, ampuni aku orang berdosa Tuhan. Aku ini sudah nipu orang, memeras orang. Tapi ya belum sampai membunuh orang lah. Ya masih lumayan, tapi aku ini berdosa Tuhan." Nangkep saya? Berapa banyak kita seringkali kalau ngomong sama Tuhan itu ngomong, "Ya aku ini masih lumayan, aku masih jatuh bangun Tuhan. Ampunono ya Tuhan, tapi ya paling enggak aku enggak kayak DE lah gitu saudara." Betul saudara? Of course enggak ngomong. Tapi ada tuh di pikiran. Apa cuma saya toh? Ada kan di pikiran? Ya sejahat-jahatnya aku kan enggak kayak bojoku. Itu pure evil. Gitu saudara. Ya kan? Itulah yang terjadi. Tapi di sini lihat, dia nggak peduli sama dosa orang lain. Dia bilang, "Be merciful to me, the sinner." Kalau kita masih bilang aku orang berdosa, tetapi salah satu orang berdosa, aku masih lumayan, nggak sebanding dengan saudara. Ada yang bilang gini kan, pernah lo ngomong sama saya, "Pak, saya ini kan memang orang berdosa, tapi lumayan lah, nggak kayak pendeta karismatik yang pedofil itu." Gitu. Ngomong gitu loh saudara. Itu kan lebih parah. Let me tell you. Dosa kecil, dosa besar di hadapan Tuhan. You are the sinner. It doesn't matter. Siapa kamu? Kamu tetap aja orang berdosa. Akhirnya apa? Susah untuk bertobat. Tapi lihat di sini. Dia bilang apa? Dia memiliki pengertian yang benar tentang pertobatan. Bukan karena bertobat, bukan bertobat karena konsekuensi dosanya. Oh aku ketangkep, makanya aku menyesal. Banyak orang bertobat karena dia menyesal terhadap konsekuensi dosanya. Banyak orang menyesal karena apa? Perselingkuhannya terungkapkan. Oh penggelapan dananya ketahuan, makanya dia bertobat. Itu bukan pertobatan.
kamu bertobat gara-gara ketangkep. Atau bukan bertobat karena apa yang eksternal aja. Kelihatannya dia bertobat tapi hatinya sama saja. Tetapi bertobat dan berduka karena sadar bahwa dirinya adalah seorang pendosa. Artinya begini saudara, kadang kelakuan kita bisa baik. Tetapi sebenarnya dalam kebaikan kita, hati kita tetap berdosa. Baik atau jahat, tetap aja sama. Aku berusaha cari pengakuan dan penghargaan. Aku berusaha cari penerimaan dan berusaha menyelamatkan diri kita sendiri. Kita membandingkan diri dengan orang lain dan kita berfokus pada diri kita sendiri. Kadang bisa kelihatannya beribadah. Kadang aku bisa hidup berdosa. Tetapi dua-duanya sama saja. Kita ini orang berdosa. Kita perlu sadar. Dan itu yang disadari dari sang pemungut cukai. Itulah sebabnya Yesus memuji dia. Kemudian yang B, lihat. Sang pemungut cukai memiliki cara pandang yang baru akan pembenaran dan pengakuan. Dia sadar dia tidak akan bisa menemukan pembenaran dan pengakuan di dalam dirinya sendiri. Dengan usahanya sendiri. Melalui hal-hal yang fana yang dunia tawarkan. Hal tersebut hanya akan membuat kita makin kosong. Semakin lapar, semakin kecanduan. Percuma. Malah hal-hal yang dunia tawarkan itu menyiksa kita dan menghancurkan kita. Dan ada yang menarik saudara. Di ayat itu ada kata-kata yang menarik perhatian saya. Dan saya juga mengkonfirmasinya dengan beberapa orang. Waktu kita membaca, waktu dibaca dengan bahasa aslinya. Dikatakan begini. Kasihanilah aku orang berdosa ini. Nah kata-kata kasihanilah itu bahasa Inggrisnya be merciful. Tetapi kata-kata be merciful itu biasanya tidak memakai kata-kata yang dipakai Yesus dalam perumpamaan ini. Biasanya be merciful itu selalu eleos. Masih ingat ceritanya bagaimana seorang buta yang teriak sama Yesus. Hai anak Daud kasihanilah aku. Itu sama be merciful to me. Biasanya ngomongnya eleos. Tetapi Yesus gak pakai kata-kata itu. Yesus pakai hilasterion. Yang bicara tentang penebusan dosa. Tuhan tebuslah dosaku. Atone for my sin. Nah kata-kata ini gak lazim dipakai. Karena begini saudara. Kata-kata yang sama dipakai di perjanjian lama. Yang ditulis dalam kitab Ibrani. Bahasa Ibrani. Kemudian diterjemahkan dengan bahasa Yunani. Di ruang maha kudus. Di mana ada tabut perjanjian. Holy of holies. Di mana tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke sana. Orang yang bisa masuk ke tempat kudus Tuhan, ruang maha kudus, itu adalah imam besar. Dan kalau imam besar ini gak menguduskan diri dan dia masuk, upacaranya salah, mati juga ketemu sama Tuhan. Makanya kalau saudara lihat di perjanjian lama, itu jubahnya imam besar, itu ada belnya di bawah. Jadi kalau dia jalan bunyi klinting, 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 klinting. Nah kalau dia masuk ke dalam ruang maha kudus dan dia tidak menyiapkan diri dan dia kedapatan berdosa, langsung mati. Nah imam-imam lain yang bukan imam besar, mereka di luar mendengar. Kalau masih bunyi klinting, klinting, itu tiba-tiba gedebuk. Terus gak klinting, klinting lagi. Lu mati dia. Jadi apa yang terjadi? Kakinya itu ada talinya. Mereka tarik. Imam besar itu. Karena tidak ada yang berani masuk. Karena begitu masuk. Karena dia bukan imam besar. Mati juga. Betapa ruang maha kudus. Namanya aja ruang maha kudus. Tetapi. Di atas tabut perjanjian itu. Ada yang namanya mercy seat. Bahasa Indonesianya tutup pendamaian. Ini modelnya seperti ini. Nah dengarkan saya. Ini penting sekali. This is the gospel. Setahun sekali. Di perayaan Israel namanya Yom Kippur. Namanya apa? Hari penebusan Allah. Imam besar itu masuk ke ruang maha kudus untuk menghadap Tuhan. Apa yang terjadi? Dia menyembelih domba yang tidak bercacat dan tidak bercela. Kemudian dia ambil darahnya. Dia masuk ke ruang maha kudus. Apa yang dia lakukan? Dia cipratkan darah. Dia berdiri di atas darah. Dia cipratkan lagi darah. Dia berdiri di atas darah. Sampai di depan tabut perjanjian. Ada mercy seat. Saudara tahu kenapa mercy seat? Stop dulu ya, pause dulu. Kenapa kok ada mercy seat? Saudara tahu di dalamnya tabut perjanjian itu ada 3 isinya. Yang pertama adalah tongkat Harun. Yang kedua adalah buli-buli emas, isinya mana?
Dan yang ketiga adalah 10 perintah Allah, loh batu. Kenapa kok itu ada di situ? Itu menunjukkan pemberontakan manusia, pemberontakan bangsa Israel. Tongkat Harun menunjukkan bahwa bangsa Israel, manusia, melawan dan memberontak kepemimpinan Allah. Buli-buli yang isinya mana membicarakan bagaimana bangsa Israel menolak pemeliharaan Allah. Setiap hari mereka mengalami mujizat, tapi mereka nggak bertobat, mereka malah komplain. Saudara, inilah sebabnya mujizat tidak pernah membuat orang bertobat. Bangsa Israel mengalaminya setiap hari, tiang awan, tiang api, mana dari surga, nggak pernah bertobat. Bahkan dikatakan bangsa yang tegar tengkuk. Kemudian ada 2 loh batu isinya 10 perintah Allah. Bagaimana kita semua manusia yang berdosa sudah melanggar kekudusan Allah. Itulah sebabnya ruang maha kudus ini, kalau sampai terlihat ada dosa-dosa itu, Allah marah. Kenapa? Dosa itu harus dihukum. Tetapi apa yang terjadi? Ditutup oleh mercy seat, di mana ada 2 cherubim yang menutup dosanya ini. Dan apa yang terjadi? Sang imam besar, dia bawa darah itu, dia cipratkan di sana. That is hilasterion. Hilasterion artinya apa? Sudah genap. Allah menebus dosa. Semua pemberontaan-pemberontaan yang mestinya menerima murka Allah itu sudah diampuni. Karena ada pengorbanan tercurah. Itulah hilasterion, itulah makna atoning my sin. Dosa yang sudah ditebus. Dan pemungut cukai itu bilang, hilasterion me God. Aku the sinner. Kata hilasterion itu digunakan dalam kitab Ibrani. Sama. Ibrani 2:17 berkata, itulah sebabnya. Maka dalam segala hal Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan, hilasterion, dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Itu yang Yesus lakukan. Apa yang Yesus lakukan? Kristus ditolak supaya saudara dan saya yang semestinya ditolak dapat diterima. Kristus yang tidak mengenal dosa menjadi dosa supaya kita yang berdosa dapat dibenarkan. Kristus yang mulia menjadi hina supaya kita dapat menjadi berharga di hadapan Allah. Kristus dihukum supaya saudara dan saya dapat dikasihi. Kalau saudara lihat ini semua, diterima, dibenarkan, berharga, dikasihi. Bukankah ini pergumulan eksistensial kita semua? Kita gak perlu cari di luar. Karena Kristus menemukan saudara. Kristus menghampiri saudara. Sang Raja cari orang yang mestinya gak dianggap. Cari saudara dan saya yang mestinya dihukum. Yesus begitu mengasihi Anda, sehingga dia rela melakukan semua itu untuk menebus Anda. Yesus melakukan karya penebusannya sehingga dia bisa mengasihi Anda. Sekarang kita diterima. Sekarang dia menerima saudara. Kita dibenarkan di dalam dia. Kita berharga di dalam dia. Kita dikasihi di dalam dia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bukankah itu Injil? Itulah sebabnya Tim Keller pernah bilang gini, agama berkata, aku taat. Itulah sebabnya aku diterima. Tapi Injil berkata, aku sudah diterima. Itulah sebabnya aku dimampukan untuk taat. Saudara, kalau kita lihat ini, saudara tidak perlu hidup di sana. Saudara tidak perlu hidup di sini. Tapi Injil menjadi jawaban. Kita memiliki kepastian di dalam pergumulan eksistensial kita. Tuhan menerima kita meskipun kita tidak layak diterima. Kasih setia Tuhan mengasihi kita walau kita tidak pantas dikasihi. Kesetiaan Tuhan tetap setia kepada kita yang ada di dalam Kristus walaupun kita gagal setia. Pengampunannya tetap mengampuni kita meskipun kita jatuh bangun dalam perjalanan iman kita. Tangan Tuhan tetap menopang saudara di dalam Kristus. Itulah sebabnya saudara dan saya tidak perlu cari di tempat lain. You have it in Jesus. Saudara, saya punya sebuah kesaksian. Dulu saya belum mengenal Injil. Saya pernah jadi pastor, saudara.
youth pastor. Salah satu anak youth saya, masih ingat banget. Dia bilang gini, pastor saya ini terbeban. Harus baca Alkitab, harus bersaksi, harus bawa jiwa. Kok kayaknya saya itu gak bisa melakukan itu. Kalau saya suruh bersaksi itu saya ketakutan. Tapi kalau saya bersaksi, saya takut ditolak. Tapi kalau saya gak bersaksi, saya ke gereja. Sudah bawa jiwa belum? Waduh, saya merasa tertuduh juga. Berapa banyak sudah pernah merasa seperti itu? Mau baca Alkitab kadang-kadang ketiduran, males gitu. Tapi pas lagi ke gereja tanya, sudah baca Alkitab belum? Waduh, merasa tertuduh. Berat pastor, berat. Saya dulu gak bisa jawab. Saya bilang, ya berdoa minta kekuatan Tuhan ya. Seperti kata-kata banyak hamba Tuhan lah. Terus dia punya seorang pembimbing di kampusnya. Sangat gospel. Saya gak ngerti. Tapi apa yang terjadi setelah dia mengikuti di situ, dia berubah, saudara. Dia jadi sering sharing, dia cerita bahwa dia sekarang rajin, dia bawa teman begitu banyak. Saya sampai bingung, what happened? Satu hari, saya waktu ketemu sama dia, saya visit di kampusnya, dia kenalkan saya sama pembimbingnya ini. Saya tanya sama pembimbingnya, apa yang kamu katakan kepada si anak ini? Kamu tahu nggak, 3 bulan yang lalu dia ini bergumul. Dia pengen jadi baik tapi susah banget. Dia merasa terbeban. Apa sih? Dia juga bingung apa ya. Tapi dia cerita, ya dia pernah sih ngomong kayak gitu. Terus waktu dia tanya sama itu, pastor gimana ya aku terbeban? Si pembimbing ini bilang gini, you know what? Kalau kamu gagal, kamu gak bisa bersaksi, kamu gak bisa baca Alkitab, kamu tahu gak? Yesus mengasihi kamu sebelum kamu bisa baca Alkitab. Yesus tetap menyelamatkan kamu meskipun kamu belum bisa menginjil. Yesus itu mengasihi kamu sebelum kamu bisa melakukan semua pelayanan-pelayanan ini. Dan kalau kamu melakukan pelayanan-pelayanan ini untuk diterima Yesus, kamu salah. Yesus menerima kamu walaupun kamu gak mampu melakukan itu semua. Dan si pembimbing itu, saya ingat waktu dia ngomong gitu, itu anak nangis. Dia bilang, I thought I have to do all that to be accepted. No. Dia melakukan itu 2000 tahun yang lalu, tahu bahwa kita gak bisa setia, makanya dia yang setia. Dan saudara tahu, itu yang mengubah. Itu yang mengubah dan sehingga akhirnya dia melakukan semua itu tanpa beban. Dia tidak melakukannya, banyak orang mengambil itu menjadi sebuah loophole. Ya gak usah kan, katanya sudah diampuni, sudah dikasih. No, if you understand how much His love. Kasih yang mendorong, bukan rasa takut. Kasih yang mendorong, bukan karena harus. Kasih yang mendorong, bukan karena ingin diberkati. Kasih itulah berkat yang terbesar. Kamu yang mestinya ditolak, diterima oleh Tuhan. Itulah sebabnya dia bisa melakukan itu sebenarnya. Saya akan tutup dengan ini. Sang pemungut cukai minggu depan datang ke gereja. Bisa gak dia berdoa gini? Tuhan terima kasih. Kau mengubah aku, mengampuni aku. Sehingga hari ini aku gak seperti orang Farisi itu. Bisa gak dia bilang itu? Bisa gak? Bisa. Kalau dia begitu, apa bedanya dia sama orang Farisi? Dengarkan saya. Saudara ngerti gospel? Terus saudara bilang gini, terima kasih Tuhan, aku sekarang ngerti Injil. Gak kayak dia. Saudara gak ada bedanya sama orang Farisi. Itulah sebabnya, the most important sermon that you hear is the gospel that you preach to yourself every single day. Remember, gak ada yang bisa saudara banggakan. Ingat, semua karena anugerah. Khotbah yang terpenting yang perlu kita dengar adalah Injil yang saudara khotbahkan setiap hari kepada diri saudara sendiri. Karena itu yang mengingatkan saudara. Saudara gak bisa bangga, saudara gak bisa merasa rendah diri, karena semua itu dilakukan oleh Allah. Karena Allah, melalui Allah, dan untuk kemuliaan Allah. Soli Deo Gloria. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin saudara. Mari sama-sama bangkit berdiri. Saudara diberkati hari ini. Amin. Sebelum kita nyanyikan lagu
Yet not I, but Christ who lives in me. Karena Injil, kalau saudara tahu Injil, saudara gak akan mudah baper atau minder saat ditolak atau kurang dihargai. Karena saudara menerima penerimaan dan penghargaan tertinggi dari Tuhan Yesus Kristus. Karena Injil, saudara tidak merasa lebih baik daripada orang lain saat mampu taat atau berbuat baik. Karena kalau saudara bisa taat, kalau saudara bisa berbuat baik, itu karena saudara dimampukan oleh Injil. Karena Injil, saudara tidak berfokus pada diri sendiri, tetapi fokus kepada Kristus dan perbuatannya yang sempurna yang sudah selesai. Karena Injil, saudara memiliki hati yang lembut dan mudah bertobat. Amin, saudara.